Tempe yang tidak terurus. Pintar ya. Halo semuanya. Halo semuanya, gimana Balik kabar lagi. kalian di Iya. 2021 yang ya sama aja. Sama aja ya. Kita mau ngucapin selamat kemarin sudah nonton bareng. Iya, oh iya yang kemarin udah nonton, selamat ya. Cuk, salah cuk. Kenapa? Ini harusnya kita ngucapin selamat di video selanjutnya. Gak apa-apa, Oh iya. kan nontonnya udah kemarin. Iya, nontonnya kan sudah kemarin. Ya pokoknya itu kemarin kita baru aja nonton bareng sama Sunsmokers. viewer Soundsmoker yang menang. Padahal nyari 2 orang, yang datang cuma 1, saya nggak tahu kenapa. Iya, yang satu dihubungin nggak ngejawab ya udah, Ya belum udah. rezekinya. Cuma ya wajar ketika laki-laki mikir, masa saya nonton sama laki-laki, ya bener Iya, juga. mbaknya aja kelihatannya nyesel kok. Ya, Nggak, tapi mbaknya have fun sih, aku suka. ya itu dia sih. Alhamdulillah itu intinya. Kita kembali lagi ke channel favorit kalian semua, Soundsmoker. Soundsmokers. Membahas film faedah dan menegangkan. Dan Ingat. bisa dipastikan kau tidak perlu lagi jauh-jauh ke bioskop. Tuh, susah banget ngomongnya. Atau streaming kontrol. Ingat, film-film tidak berfaedah, oke? Iya, itu dia. Pernahkah kalian membayangkan jika kalian memikat pacar yang jago bela diri? Kayaknya saya sudah ada gambaran siapa. Apa kalian akan merasa terlindungi atau justru takut karena tiap kencan suka ngeluarin jurus burung terbang? Tidak ada jurus burung terbang. Film yang mau kita ceritakan kali ini berasal dari negeri yang terkenal akan ilmu bela dirinya, yaitu China. Cina lah ya, sorry. China. Cina terkenal dengan film action bela diri seperti Ip Man, terus Karate Kid, Karate Kid bukan Cina yo. bukan Cina. Ya cuma latarnya. Oh, latarnya. Latarnya kan di Cina. Terus juga ada Kung Fu Hustle, pasti kalian tahu semua. Pasti dong. Nah, film yang mau kita bahas kali ini bukan ketiganya. Iya. Seperti biasa. Dan yang kita bahas kali ini adalah film tentang horor. Enggak, My Kung Fu Sweetheart masih nyambung. Jadi ada pemainnya sedikit lah yang dari 3 film tadi. Oh iya, betul. Film ini mengisahkan tentang seorang sekretaris cantik nan mungil, unyu serta aduhai yang jago kungfu tentunya. Bersama keluarganya yang berusaha untuk menyelamatkan kekasihnya dari serangan jawara kungfu yang menyandang gelar master. Iya, dan punya burung yang sangat besar. Oke, jadi begini. Salah film. Kayaknya salah film. Pada suatu hari, seorang anak kecil yang bernama Phoenix dikagetkan dengan 2 sosok yang terbang di angkasa. Dia menceritakan penampakan itu ke ayah dan ibunya. Namun, ayah dan ibunya malah menganggap Phoenix bermimpi akibat terlalu banyak nonton TV. Saat Punik beranjak remaja, ia mendapat serangan dari sesosok siluman ular dan siluman kucing. Mengetahui hal tersebut, ayah dan ibunya dengan sigap menyelamatkan Phoenix. Ternyata, selama ini, ayah dan ibu Phoenix merupakan pasangan master kungfu yang sangat handal. Dengan gesit, mereka pun berhasil melumpuhkan lawannya. Mengetahui anaknya yang sudah siap dan mantap dengan ilmu perkungfuan, ayah dan ibu pun sepakat untuk membawa Phoenix ke perguruan kungfu untuk belajari ilmu bela diri. Kala tumbuh dewasa, Phoenix bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah perusahaan. Suatu hari, ia terlambat untuk berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, terlihat sudah banyak orang yang antri depan lift. Karena takut dipecat, Phoenix memutuskan untuk memanjat gedung dengan ilmu kungfu yang ia kuasai. Aksi Phoenix pun tertangkap oleh seorang CEO muda yang bernama Dragon. Hal tersebut meningkatkan bisnis. Hal tersebut mengingatkan Phoenix pada wejangan guru kungfunya, bahwa orang pertama yang melihat kemampuan kungfunya akan menjadi jodohnya. Sementara itu, setelah menyaksikan peristiwa Phoenix memanjat gedung, Dragon menceritakan hal tersebut pada kawannya yang bernama Kiddy. Kiddy tidak mempercayai cerita Dragon karena menurutnya hal tersebut tidak mungkin terjadi. Saat mereka berdua sedang berdebat, datanglah si sekretaris baru Dragon yang tak lain dan tak bukan adalah Mas Phoenix. Mbak Phoenix, mon. Hal tersebut membuat Dragon takut dan hampir menolak adanya Phoenix. Saat Dragon dan Kiddy masih berdebat, Bos Lam datang meminta Dragon menggantikannya di acara makan malam bersama bos-bos lain. Sementara itu, Phoenix pulang untuk merayakan hari ulang tahunnya. Sesampainya di rumah, ia dikejutkan oleh seorang lelaki yang ada di dalam rumahnya. Segera ia menggunakan jurus kungfunya untuk menghabisi lelaki tersebut. Tanpa ia sangka, lelaki tersebut adalah orang yang dijodohkan dengan Phoenix oleh ibunya.
Di sisi lain, ayah Phoenix datang membawakan seekor burung elang sebagai hadiah. Membandingkan dua hadiah dari orang tuanya, Phoenix pun lebih menyukai burung karena ukurannya yang besar. Iya. Gimana? Iya, lebih memilih burung. Oke. Pada saat yang bersamaan, Dragon tengah makan malam bersama bos perusahaan lain mewakili bos lab. Namun ia terlihat risih ketika rudalnya dipijit-pijit oleh mbak-mbak genit di klub tersebut. Ketika Dragon dan para bos sedang asik bermain mahjong, mereka dikejutkan dengan dua orang tamu tak diundang yang langsung menyerang mereka semua yang ada di sana. Ternyata kedua orang tersebut adalah suruhan pengusaha jahat yang bernama Boss White atau dikenal dengan julukan si alis putih. Tidak mengerikan sama sekali. Iya. Dengan jurus cakar ayam dan tendangan halilintar, dua suruhan tersebut berhasil membuat semua orang di klub tersebut meninggal. Namun alangkah beruntungnya, Mas Dragon selamat dari insiden penyerangan tersebut. Dan pagi harinya, Phoenix melihat Dragon yang masuk TV karena insiden tersebut. Dengan jurus putaran gemulai, Phoenix langsung mengambil remote dari tubuh burungnya dan menonton berita tersebut. Mengetahui bosnya sedang dalam teror, Phoenix bertekad untuk menjaga Dragon. Karena gagal membunuh Dragon, si alis putih murka dan mengajar anak buahnya. Si alis putih kemudian menyuruh dua anak buah itu kembali menghabisi Dragon. Saat Dragon sedang sendirian menatap rembulan, tiba-tiba datang dua utusan si alis putih yang ingin menghabisinya. Namun hal tersebut dapat segera dihalau oleh Phoenix yang muncul dari balkon. Wah. Dengan bantuan burung pemberian ayahnya, Phoenix dan Dragon berhasil terbang menjauhi dua utusan tersebut. Sayangnya, salah satu utusan si alis putih melancarkan panah beracun ke mereka. Dan tanpa disangka, panah tersebut menancap di lubang durjana Dragon yang membuatnya tak sadarkan diri. Ya ampun. Tertusblok. Tertusbol. Sesampainya di rumah, Phoenix mencoba mengeluarkan racun yang ada dalam tubuh Dragon. Ia teringat satu pengobatan tenaga dalam di ilmu kungfu yang mengharuskannya untuk melepas baju. Pengobatan? Yup, dan karena kasih sayang yang sangat tulus pada Dragon, Phoenix pun segera menanggalkan seluruh pakaiannya dan melakukan pengobatan tersebut. Oh, berarti kalau Junet buka baju, tandanya cinta yang amat sangat. Enggak. Ya aku tidak mau dicintai kalau kayak gitu. Saya juga tidak mau dicintai Junet, anjing. Dayat sambil buka baju dia orangnya dung kepleset gelundung melebu balkon des. Ketika Phoenix sedang mengobati Dragon, ibunya datang dan menyuruh Phoenix untuk berhenti mengobati Dragon. Ibu Phoenix menyuruh ia untuk tidak lagi menolong Dragon karena sedang dalam masalah besar. Wah. Karena musuh yang sulit dikalahkan dan ibunya yang tak ingin membantu Phoenix, ia pun pergi ke kebun binatang untuk minta bantuan pada ayahnya. Di sana ia bertemu dengan teman seperkungfuan ayahnya yang kita sebut saja Cak Sulis. Kenapa jomplang sekali? Sampai si jeneng asli ini bisa jadi Cak Sulis, ini bakal sate asu. Di tempat itu, Phoenix mendapati bahwa ayahnya hanya seorang penjaga toilet. Ayahnya yang malu karena berbohong pada Phoenix pun sempat ingin melarikan diri. Namun ternyata Phoenix tidak malu dengan ayahnya. Phoenix menyampaikan kedatangannya untuk meminta bantuan sang ayah untuk melindungi Dragon. Ayahnya dengan senang hati menerima permohonan anak kesayangannya. Dan sementara itu, Dragon yang bangun dari tidurnya dikagetkan dengan burung Phoenix. Nggak, tolong. Ia semakin kaget menyadari bahwa ia berada di tempat asing. Ditambah dengan jam yang sudah menunjukkan pukul 9 lewat, dan sebagai seo teladan, Dragon tidak ingin terlambat datang ke kantornya. Namun hal tersebut dicegah oleh burung Phoenix yang ditugaskan untuk menjaganya tetap di rumah. Dan Dragon pun akhirnya tidak sengaja bertemu Ibu Phoenix yang sedang mandi. Ibu Phoenix pun memberi cara untuk kabur dari tempat itu. Setelah berhasil lolos, Dragon akhirnya berhasil berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, Dragon bertemu dengan anak tiri bosnya yang bernama Rogue ya, wah nyebutnya Rogue ya angel. Iya, Rogue. Melihat paras Dragon yang mempesona, Rogue pun langsung terpikat pada Dragon. Rogue ternyata adalah teman seperguruan kungfu Phoenix. Pada saat itu, Rogue mengetahui bahwa Phoenix juga menjadi sekretaris Dragon. Mengetahui kalau mereka saling bersaing mendapatkan Dragon, Phoenix dan Rogue pun memulai pertarungan kungfu di toilet umum. Dan mereka pun berantem. Dan sepatunya nyantol. Dan temboknya tembus. Ada mas-mas di situ. Iya, masnya bingung. Ya udah deh. Iya itu aja. Ya. Pertarungan Phoenix dengan Rogue pun berlangsung sengit dengan pamer jurus andalan masing-masing. Mereka memperlihatkan kelihayan dalam kungfu beradu kungfu.
Akhirnya pertarungan pun dimenangkan oleh Phoenix. Ya Allah. Cangkem ora lihai mon. Wih. Setelah pertarungan selesai, Phoenix menceritakan apa sebenarnya yang terjadi pada Dragon. Karena ancaman yang sangat besar, Phoenix pun memiliki ide agar ayah Phoenix dan Cak Sulis dipekerjakan menjadi bodyguard Dragon. Saat Dragon sedang bekerja, ia dipanggil ke ruangan Bos Lam oleh Bu Ginny untuk memperbaiki komputernya yang mati. Tanpa Dragon sadari, ternyata Bu Ginny adalah mantan istri si Alis Putih yang mencoba untuk membunuh Dragon atas ancaman dari si Alis Putih. Namun, aksi Bu Ginny dicegah oleh Rogue, yang tak lain adalah anaknya sendiri. Rogue tidak ingin ibunya membunuh Dragon karena ia adalah lelaki yang disukai oleh Rogue. Di markas si Alis Putih, Bu Ginny terlihat sedang dimarahi oleh si Alis Putih atas kegagalannya dalam upaya pembunuhan Bos Lam. Dalam perdebatan itu, ternyata Dragon dan rombongan mendengar rencana jahat si Alis Putih. Karena ketahuan, Dragon pun mendapat serangan si Alis Putih. Saat si Alis Putih akan memblokade Dragon, ia berhasil diselamatkan oleh Cak Sulis. Dan pertarungan antara jagoan kungfu pun kembali berlangsung dengan sangat sengit. Namun tingginya ilmu si Alis Putih membuat Phoenix dan ayahnya kesulitan mengalahkannya dengan bantuan burung Mas burungnya. Mas Emon burungnya dimasukin tempat umum. Oh iya maaf, ya. sorry. Dengan bantuan burung Phoenix, mereka dapat melarikan diri dari si Alis Putih. Dan setelah kabur, Phoenix dan ayahnya mendapati Dragon yang lemah tak berdaya akibat hantaman si Alis Putih. Untuk mengobati lukanya, Dragon pun harus dibawa ke Gunung Hua, tempat di mana Phoenix belajar kungfu. Di tempat itu, Dragon akan mendapatkan pengobatan yang hanya dapat dilakukan oleh para biksu. Di perjalanan menuju Gunung Hua, tidak sengaja sang burung Phoenix tidak kuat menahan godaan dari burung lain. Dan mereka sempat nyasar ke Gunung Fuji. Namun akhirnya mereka sampai juga ke Gunung Hua. Di sana, Dragon mendapatkan pengobatan tenaga dalam oleh para biksu berkulit emas. Akan tetapi, tindakan yang diberikan tidak membuahkan hasil. Hanya ada satu cara untuk menyembuhkan Dragon, yaitu dengan memberikan pil obat dari Buddha. Namun jika ia meminum pil itu, ia akan melupakan orang yang ia sangat cintai. Kenapa gitu efeknya? Saya tidak tahu. Mesti bentuk enak pil-pil neng film kungfu ki kayak telak wedus. Boba. Karena tak ingin Dragon mati, Phoenix yang sedang sedih memberikan pil tersebut pada Dragon. Dan setelah minum minuman obat keras, Dragon pun bangun dan sembuh dari sakitnya. Namun benar saja, obat yang Dragon minum membuat ia lupa diri dengan Phoenix yang ia cintai. Setelah Dragon sembuh, Phoenix dan ayahnya masih harus mengalahkan si Alis Putih agar ia tidak lagi menyerang bos dan Dragon. Ayah Phoenix mendapat petunjuk dari gurunya bahwa si Alis Putih dapat dikalahkan oleh 2 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka harus berpasangan untuk menghajar si Alis Putih. Dengan persyaratan tersebut, Phoenix dan ayahnya meminta ibunya untuk ikut berlatih melawan si Alis Putih. Namun, ibu Phoenix menolak ajakan mereka dengan alasan ia tak ingin bermain kungfu lagi. Karena merasa gagal membujuk ibunya, Phoenix dan ayahnya pun pergi. Namun sebelum pergi, Phoenix meninggalkan kitab suci kungfunya untuk sang ibu. Adegan pun berganti saat Rogue dan Kiddy sedang jalan-jalan di tengah rintik hujan. Tiba-tiba, segerombolan anak buah si Alis Putih datang untuk menjemput paksa Rogue. Namun ia menolak dan melawan para anak buah ayahnya. Karena lawannya yang begitu banyak, Rogue pun mau tak mau harus mengalah dan menyerahkan dirinya untuk dibawa anak buah si Alis Putih. Setelah berhasil menculik Rogue, si Alis Putih menelpon Bu Ginny untuk datang ke markasnya bersama suaminya, yaitu Bos Lam. Bos Lam yang telah mengetahui bahwa Rogue diculik mengorbankan dirinya untuk dijadikan umpan demi keselamatan anak tirinya. Mendengar hal tersebut, Bu Ginny pun menangis dan terharu atas keberanian Bos Lam. Akhirnya, Bu Ginny dan Bos Lam pun pergi ke markas si Alis Putih untuk menyelamatkan Rogue. Dan sesampainya di sana, mereka diselamatkan oleh ayah Phoenix yang ingin menghabisi si Alis Putih. Kali ini, ayah Phoenix datang dan tak hanya dengan Phoenix, namun dia dibantu oleh Dragon yang sebelumnya telah dilatih kungfu. Cepat sekali latihannya. Pertarungan pun terjadi dengan sangat sengit. Si Alis Putih mengerahkan seluruh anak buahnya untuk melawan Phoenix dan rombongan. Tanpa disangka-sangka, ibu Phoenix datang untuk membantu anaknya bertarung. Di tengah pertarungan, Dragon mengingat kembali siapa Phoenix sebenarnya. Dengan formasi keluarga berencana, Phoenix dan keluarganya memblokot habis-habisan si Alis Putih. Karena nampaknya di perguruan kungfu mereka ikut eskul cheerleader, Phoenix dan rombongan pun membentuk formasi 221 untuk menumbangkan si Alis Putih. Dan pada akhirnya, si Alis Putih berpulang ke Ramatullah dengan azab terkubur setengah badan. Phoenix berhasil mempersatukan keluarganya kembali dan menjalin asmara bersama Dragon.
Dan mereka pun bahagia sebagai kungfuvers sejati. Kungfuvers sejati, iya. Kalau pepatah bilang, tresno jalaran saka kulino. Meskipun awalnya Dragon itu takut sama Phoenix, cuma karena seiringnya waktu, mereka pun akhirnya bisa menjalin asmara bersama. Ya meskipun dengan cara yang sangat tidak biasa, yaitu melihat seorang wanita yang merayap di sebuah gedung. Ya ham dasmu. Ya, tresno jalaran saka ngelibet. Ya soko ngelibet. Gelibet wae terus. Cuma kalau nonton film ini sebenarnya karena kebetulan juga lama kita nggak nonton apa ya, bukan kita sih sebenarnya, pasti kalian juga yang mungkin seumuran itu lama banget nggak nonton film Kungfu Hustle. bukan film action kungfu Cina yang komedi gitu kan, kayak zaman dulu kan banyak banget. Ya sebenarnya kalau aku merasanya film itu pengen ngasih feel itu gitu loh, cuma nggak tahu kenapa ada beberapa bagian yang kurang. Belum. Apa kok? Ya apa ya, kayaknya nggak sama feelnya kayak aku dulu nonton loh Mon. Iya, karena kita kan udah tua, dulu kita nonton masih kecil. Oh iya, pinter juga kamu masuk. Kan semakin tua semakin banyak Yang dipikirin. ya betul, bukan banyak rezeki. Masuk. Jadi kira-kira pelajaran apa yang kita dapatkan dari film ini? Ada dong. Apa coba? Kalau pengen punya burung, pilih yang besar. Tidak, bukan itu. Film ini mengajarkan kita untuk bisa menjaga orang yang kita sayangi. Gue pengen melihara burung. Apapun resiko yang kita hadapi, kita harus menghadapinya dengan tegar. Seperti halnya Phoenix yang harus rela dilupakan Dragon agar bisa menyembuhkan sakitnya. Oke. Dan selain itu, keluarga adalah bagian penting dalam hidup kita. Mereka yang akan selalu mendukung dan membantu kita. Seperti halnya Phoenix yang mendapat bantuan dari ayah dan ibunya. Dan oleh karena itu, sayangilah keluargamu seperti kamu menyayangi tetanggamu. Tidak salah, dirimu sendiri. Baik. Dan sepertinya gitu aja dulu dari kita. Sebarluaskan video ini ke teman-teman perguruan kungfu kamu. Masuk. Ya, saya dari undur diri dan Emang undur-undur. kebuki wong kayak asu. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.